Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun dengan NIM 21042113 akan mempresentasikan hasil review atau resume jurnal yang berjudul tentang analisis koordinasi dalam manajemen bencana, yaitu pendekatan kualitatif di Turki. Presentasi ini terdiri dari latar belakang, metode penelitian, dan juga hasil dari penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Selama abad ke-20, penanggulangan bencana mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap kemajuan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa bencana yang menghancurkan, khususnya di Amerika Serikat, memerlukan pengembangan manajemen bencana terpadu. Oleh karena itu, kalau kolaborasi antar berbagai bidang keahlian dan juga institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam penanggulangan bencana tersebut. Hal ini mencakup respon dan pemulihan bencana, pengembangan kebijakan, pengurangan risiko bencana, dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi mengenai mitigasi menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan bencana dapat secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian lainnya selama dan setelah bencana. Upaya pemulihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kedudukan ekonomi komunitas atau masyarakat yang terdampak bencana. Agar manajemen bencana berhasil, sangatlah penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahap. Koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang mengamati fenomena yang tidak terduga dan menerapkan pola fenomenologis dan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna data. Pola ini bertujuan untuk memahami seperti apa proses atau fenomena yang dikaji orang, apa makna dan makna apa yang diwakilkan oleh mereka yang mengalaminya. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021 hingga 9 November 2021 di Ankara, ibu kota Turki. Sampel penelitian terdiri dari 31 orang yang bekerja di berbagai lembaga tanggap bencana dan mempunyai bidang bencana di Turki. Bidang keahlian dari sampel tersebut meliputi urusan dalam negeri, lingkungan hidup dan urbanisme, transportasi, maritim, komunikasi, kebijakan keluarga dan sosial, serta Kementerian Keuangan dan Bulan Sabit Merah Turki. Yang keempat, cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi, pendapat ahli, dan teknik interaksi jangka panjang untuk meningkatkan validitas dan rehabilitas. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dan online dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Wawancara ini berlangsung selama 977 menit dengan 31 orang yang dilakukan antara tanggal 10 Juli hingga 9 November 2021 dengan menggunakan analisis data kualitatif MaxQDA 20. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana, implementasi seperti apa yang diterapkan untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana, apa saja permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, ya, serta apa yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi. Hasil penelitian yang pertama yaitu bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana.
Dari hasil wawancara dijelaskan, koordinasi dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Para peserta terutama mengungkapkan koordinasi sebagai komunikasi. Selain itu, manajemen informasi dan kolaborasi banyak dijelaskan setelah komunikasi. Hasil pada topik ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan komunikasi yang utuh. Memastikan komunikasi yang tidak terputus merupakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dan dapat menjamin koordinasi. Selanjutnya, implementasi seperti apa yang diterapkan untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Menurut pernyataan para peserta, latihan bencana dilaksanakan paling intensif pada periode sebelum bencana. Dalam durasi tersebut digambarkan bahwa latihan kebencanaan ditujukan sebagai koordinasi. Pelatihan, persiapan, perencanaan, dan pertemuan rutin dilakukan secara terkoordinasi menjelang bencana. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk latihan dan pelatihan di lapangan. Latihan bencana juga sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah koordinasi. Latihan itu juga harus dirancang untuk mendeteksi kemungkinan masalah yang akan timbul. Selanjutnya, apa saja permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana? Setelah dilakukan wawancara atau penelitian, kami mengidentifikasi beberapa bidang yang menjadi perhatian, yaitu sistem komando insiden atau ICS, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan penggunaan media sosial. Permasalahan dalam sistem komando meliputi penugasan yang tidak pasti, permasalahan pelaksanaan rencana bencana, multi-otoritas, birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya, permasalahan yang sering terjadi yaitu kebutuhan akan personel yang tidak terlatih, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, serta pengelolaan sumber daya yang tidak sistematis. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi? Tentunya dengan meningkatkan koordinasinya, termasuk dengan pelatihan koordinasi, pertemuan evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi media sosial, kerja otoritatif di lapangan, serta fleksibilitas dan kode otoritas yang seimbang. Khususnya literasi media sosial muncul sebagai aspek penting dalam koordinasi penanggulangan bencana yang efektif. Sekian presentasi hasil review jurnal saya tentang analisis koordinasi dalam manajemen bencana, yaitu pendekatan kualitatif di Turki. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.